Sofi Navitox kembali hari ini bersama seorang sahabat lama, Widhi Mulia Sunaria. Lengkap. Lengkap ya? Itu katanya hitungan namanya tuh yang paling bagus. Kata siapa? Widhi Mulia Sunaria. Yang nyokap bokap lo yang ngasih, maksudnya ngitung? Itu nama gue asli, pemberetan orang tua gitu kan. Sebenarnya Widhi Mulia, cuman kan bapak gue Sunaria gitu. Jadi kita pernah ngitung gitu, kalau ternyata hitungan yang paling maksimal namamu itu Widhi Mulia Sunaria. Kalau ada yang mencari merek dagang itu ada ya hitungan-hitungan semacam itu. Kayak ini. Kayak Maya. Iya kan? Sih, ya kan? Dia kan bikin skincare baru tuh namanya Kayames. Ternyata. Gue tanya, apa artinya? Yang penting hitungannya aku. Wes ngerti aku katanya. Boh, gitu. Cuan ya, lebih cuan. Buat dia, amin, iya. Jadi hitung-hitungannya gitu. Yes. Jadi sekarang, tapi kan kalau di sosmed lo tetap Widhi Mulia ya? Iya. Jadi ada nama bapakmu. karena kamu menyebutkan selengkap itu, mengingatkan sebenarnya itu nama lebih cuan katanya. Cuan, lebih auraku ya. Keluar, buncah gitu. Udah lama nggak ketemu dengan Widhi. Terakhir kita kontak-kontakan, lo liburan di Bali. Kita nggak jumpa, tapi dia dengan baik hati membeli vegan donat dari coffee shopku. Terima kasih, selalu support. Selalu, Pepita and Sons. Sekarang harus coba ini, lagi banyak gluten free-nya yang baru-baru. Dan akhirnya saya kejar dia ke Jakarta. Yes! Kita ngobrol apa ini hari ini? Kita ngobrol soal kehidupan lo. Jadi orang-orang tuh suka gini nanyanya, lo hari ini mau syuting sama siapa? Widhi gitu. Oh, bareng dong sama EBT. Enggak, gue nggak mau. Kalau satu grup gue maunya mulu perasaan. Jadi maunya sendiri-sendiri aja gitu loh, supaya masing-masing tuh ya kan di luar dari grup kan ada cerita-cerita kehidupan mereka ya kan. Anyway, ini kedua kali sebenarnya Widhi ada di Sofi Navitox. Pertama kali itu versi live, ingat gak sih zaman pandemi? Iya, di Pepita kan? Enggak. Di mana sih? Kita yang lewat telepon. Iya, online. Online, bener. Kan waktu itu masih PPKM, PSBB apalah itu. Bener. Kayaknya kamu sama siapa ya? Sama Dave bukan ya? Enggak, sendiri. Sendiri. Berarti ada 2 acara waktu itu. Ada. Jadi Sofi Navitox tapi versi IG Live. Nanti kita tayangin cuplikannya juga di sini. So how are you? I'm good. Ini kamera I'm enjoying my life. Ini 2 apa tuh? Ini Master, ini aku, ini kamu. I'm good. I'm enjoying my life even better. Terus sekarang lagi berpromosi film yang akan tayang di bioskop. Bolehkah sekali saja aku menangis? Oh, itu lu main ya? Iya. Yang film sedih itu kan? Dikta. Sebenarnya filmnya bukan yang film sedih gitu, malah film yang akan ngasih banyak sudut pandang bagaimana pentingnya sebenarnya kalau kita tuh mencari pertolongan kalau sedang mengalami masalah tuh cari pertolongan gitu loh. Apakah sisi konseling psikologisnya dan hal-hal yang lain gitu. Jadi film yang mungkin saja membuat kamu sedih, tapi juga film yang akan bikin kamu berpikir mencari penyelesaian dari masalahmu gitu. Jangan mau terjebak hanya di situ lalu berpikir bahwa ini jalan buntu gitu ya. Iya, dan jangan mau cuman masuk ke bioskop tapi terus seneng sementara, sedih sementara, tapi lo pulang nggak bawa jalan keluar apapun untuk kehidupan lo gitu. Nah, film Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis mungkin film yang justru akan bikin hati lo lega, tapi kehidupan lo yang akan datang juga nanti mungkin akan jadi lebih baik gitu. Menyambut yang lebih baik. Betul, menyambut yang lebih baik. Ya gitu aja, jadi ngurus anak, terus sekarang lagi promosi film terbaru, terus suami juga lagi ada beberapa kerjaan in the middle of the process. Ya udah, menyenangkan banget kalau nggak jadi ibu, jadi istri, jadi Widhi Mulia gitu. Tapi kemarin aku lihat ada di Festival 90s di Instagramnya teman-teman kan. Dia kan tinggal di Bali ya, jadi gue nggak bisa ikut. FOMO doang ngeliat. Terus tapi seru. Dan gue seneng kayak ada beberapa gaya yang masih sama. Ya, gini dulu.
baru balik gitu kan. Itu seru banget. Mungkin kalau ngelihat Instagramnya B3 Official, kan nama kami bertiga dari AB3, lalu kami punya jadi akun tuh BE3 Official kalau mungkin belum kenal. Jadi kalau AB3 itu siapa? B3 itu siapa lagi? Sebenarnya Sami Mawon. Nah di situ kan akan ada foto-foto video yang yang kita unggah gitu ya waktu di 90s Fest. Tapi cerita di balik itu kan mungkin tidak tahu. Lu mau ceritain nggak? Tapi kalau terserah, Sofi kalau nggak nanya gue sih nggak akan. Karena gini, penonton gue tuh range-nya lebar ya. Awalnya itu kami berpikir hanya ibu-ibu seumuran kita lah ke atas. Yang saya tahu, lagu ini nggak taunya tambah kesini tambah muda ada dari bahkan kayaknya early 20s pun ada gitu. Jadi buat adik-adik ya yang bertanya-tanya, saya kayaknya pernah tahu deh AB3, apaan sih sekarang jadi B3 maksudnya apa gitu. Jadi dulu AB3 itu gue coba singkat ya, coba correct me if I'm wrong ya. Please. Isinya itu adalah si juara-juara menyanyi Asia Bagus Song Festival, festival nyanyi waktu itu ya. Dan lo masih yang zaman TVRI kan dulu? Masih. Belum yang dia pindah ke RCTI kan? Kompetisi ini, ajang kompetisi ini. Betul, masih ya kan? di TVRI yang jangkauannya tuh nasional. Nasional. Iya, jadi ada Singapura, ada Jepang, ada Malaysia. Brunei ada nggak ya waktu itu? Ada deh kayaknya. Ya kan ada Brunei sama Indonesia. Indonesia ya Indonesia Raya tuh. Ya jadi pelosok tuh depan nonton sebelum pindah ke stasiun TV swasta. Swasta. Yes. Ya, itu yang swasta itu gengnya Rio Febrian dan yang lain-lain Andin. Itu udah ke TV swasta. Oke, jadi dulu waktu yang zaman TVRI bertiga, Widi Mulia, Ria Vinola Ivanisari, dan Lucy Rahmawati. Ya kan? Zaman dulu tuh bercandanya tuh kalau kemana-mana bertiga pasti ngomongnya Widinola Lucy. Iya, dengan baju pink, biru, kuning. Payung jangan lupa. Payung transparan dengan sepatu boots putih. Lalu Lucy memutuskan untuk ikut suami ya? Ikut suami. Sebenarnya jadi dia tinggal di 3 negara bahkan. Jadi Jakarta, di Indonesia, Jakarta atau Semarang, lalu Singapura, sama di Sydney. Gitu. Mengurus keluarganya saat itu ya, dia menikah. Lalu akhirnya tinggal 2 dong. Ketika tinggal 2 itu tetap bercita-cita mau jadi trio, ya kan? Lalu dilakukanlah audisi-audisi itu, pencarian-pencarian, di mana gue ingat juga waktu itu salah satu yang ditawarkan adalah adik gue. Lea. Kita akan senang banget kalau salah satu yang akan nanti masuk nih kandidatnya itu Lea. Jadi kita yang milih-milih juga nih, mau ini gitu. Tapi jodohnya sama Cynthia Lamusu. Yang ternyata namanya Priliani itu ya. Priliani, yang ternyata memang lebih jelas nyambung sama garis AB3 yang waktu masih sama Lucy. Karena pernah ngegantiin yang waktu itu sakit siapa ya. Pokoknya tiba-tiba di video klip kami yang pertama, lagu gacoannya nih Cintailah Aku, hits pertamanya AB3. Cintailah Aku. Kamu masih nyanyi juga ya? Saya nyanyi depan Mbak Widi aja. Kayaknya yang lebih tertarik untuk show. Saya pengen kamu solmisasi di sini biar saya bisa ikut nyanyi. Jadi kalau kamu perhatiin ya, kayaknya di YouTube ada Cintailah Aku itu malah bukan penyanyi aslinya yang nyanyi. Jadi waktu itu yang lagi sakit itu Enci malah. Jadi Cynthia itu ngeganti Enci di situ. Jadi cuman aku, Winola sama si tangannya Cynthia yang syutingnya. Iya. Yang bener. Iya. Jadi di video klip pertama. Makanya akhirnya jadi Cynthia memang benar-benar sudah ditakdirkan untuk bergabung bersama kami di B3. Awalnya tangannya lucu banget dulu. Gak sih? Lucu banget. Itu di Bali syutingnya, inget banget. Itu lagu pertama. Dan dia tahu dia jadi model tangan doang? Tahu, karena kan memang Cynthia itu kan jadi satu manajemen bersama. Waktu itu Cynthia malah punya grup sendiri. Jadi ada yang lainnya tuh ada Disa, Bonita, dan mereka juga dikirim festival sebagai trio loh. Iya. Di event internasional gitu. Jadi ini gunanya kalau ngomong satu persatu. Karena kadang-kadang pas ngobrol sama Cynthia dia lupa nih sama fakta ini. Jadi dilengkapi sama lo yang versi yang lo ingat ya. Jadi kami ke sebuah festival internasional
namanya Golden Stag Festival di Brasov, di salah satu kota di Rumania itu ada Brasov, ada Bukares. Kita ke Brasov. AB3 waktu itu komposisinya belum sama Cynthia, Lucy, Widi sama Nola dikirim ke situ. Menang, kita dapat second prize. Nah, trio lain yang adalah dalam sebuah manajemen Antero Bagus sama adalah si Cynthia-nya, Bonita dan Disa itu sempat dikirim juga ke sana. Ketemu nggak? Enggak, yang jadi ini. di tahun-tahun yang berbeda. Oh. Gitu. Jadi Indonesia perwakilannya saat itu bukannya AB3 tapi trio ini gitu. Jadi emang bersilang-silangan terus tuh kami sama Cynthia gitu. Jadi anyway, nonton apapun itu foto atau pertunjukan kami yang nyanyi yang terbaru gitu ya di B3 Official, Instagramnya BE3 Official. Nah kalau cerita-cerita behind the story-nya ya begitu deh. Mau ngobrolin di sini boleh. Untuk akun Instagram kami masing-masing. Tunggu ya. Jadi udah masuk nih si Priliani Cynthia Lamusu ini tangannya dulu kan? Ini bukan Prilly Latukonsina. Bukan ya. Mohon maaf, ini Prilly yang lain. Belum lahir kayaknya dia waktu itu. Belum banget, lucu deh. Lalu masuklah akhirnya jadi anggotanya AB3. AB3 trionya terus jadi B3. Nah ini nama B3 kenapa sih? Tolong saya. Kan, karena ya? Dulu kalian hebat loh, dulu aku ngeliat, ih Widi udah jadi artis loh, mobilnya AB3 WD, AB3 NL, ya kan? Karena susah itu pajaknya jauh-jauh banget. Ke Jogja kan, tapi kalau ngeliat pas syuting gitu aku turun kan, aku MC, ih anak AB3 udah datang, mobilnya udah, aku udah artis loh mereka. Ya terus gitu. dibilang bonus. Oh itu mereka hits gitu ya, lagu albumnya laku jadi bonus. Mohon maaf itu nyicil ya, pakai uang sendiri. Oh gitu, tapi mobilnya sama deh kayaknya. Emang. Harus diseragamin kita sama... mau ya? Tapi emang begitulah. Kirain nggak payungnya aja yang seragam, mobilnya juga Mbak. Ada ngambilnya di tempat yang sama. Biar gampang. Manajemen. Jadi kita nyanyi nanti potongan-potongannya langsung buat bayar cicilannya. Oh gitu. Oke, baik. Oke, mobil itu ternyata bukan bonus guys, tapi bayar sendiri. Iya. Dengan, alhamdulillah. Ya alhamdulillah dengan NL, NC dan WD. Itu gue inget banget tuh. Waktu itu gue belum tahu nama gue tuh bagusnya Widi Mulya Sundaria, jadi gue WD-in aja. Kalau tahu kan WM. Oh iya, emang kenapa bedanya? Kayak penting banget ya. Mungkin ada yang bertanya. Widi sebenarnya gitu. Iya. Kalau sekarang tuh kayak gue capek kalau ngeliat ada orang, aduh mobil gue bikin belakangnya ini siapa kan gitu. Gue kayak oke, susah banget itu pajaknya udah ribet ya. Gitu. Tapi zaman itu kan bangga lah ya. Iya, of course. Selesai berapa tahun tuh cicilan? Malah nanya cicilan gue. Asli. Itu 3 tahun lah. Lumayan ya. Lumayan dong. Itu kita move on dong nyicil rumah udah dikasih latihan nyicil mobil ya. Jadi belajar nyicil rumah. Jadi semua tidak ada yang instan, tidak langsung jebret. Kirain pembagian manajemen loh dulu, aku pikir enggak ya, salah ya aku ya. Oke, lalu tapi kenapa harus jadi B3 dengan si Enci keluar gitu? Kenapa harus di-cut? Apakah ada yang memiliki nama itu? Sebenarnya gini, AB3 ketika berganti personil, Lucy-nya mundur, terus ada Cynthia, tetap namanya AB3. Tetap, tapi kenapa jadi BE3 atau B3? Setelah manajemen Antero Bagus ini nih dengan Widi, Nola dan Cynthia itu berpisah jalan. Karena kami bertiga akhirnya memutuskan untuk udah deh kita bertiga aja. Ada banyak banget sih episode-episodenya. Kayaknya kita bisa 10 episode sendiri ngobrolin ini. Yang menghantarkan kepada keputusan itu ya. Keputusan itu. Akhirnya kami berpisah jalan. Akhirnya kan nggak boleh dong pakai nama AB3. Ya udah kita cari pengganti nama lain apa gitu. Kalau dari ide gue sih sebenarnya nama masing-masing aja. Widi, Nola, Cynthia. Tapi akhirnya setelah dirembukin Nola sama Cynthia lebih serak, kita pakai B3-nya aja deh, jangan E-nya gitu. Jadi B3-nya. Itu usulnya siapa, sorry? Itu ya kalau nggak Nola, Cynthia deh pokoknya. B3. Karena supaya... Apa biar beda? Supaya, makanya ini kan rancu menurut aku. Karena akan AB3, B3, AB3 gitu. Ya udah deh, tapi gue lebih, ya udah deh kalau udah 2 lawan 1 ya udah 2 aja. Jadi majority ya maksudnya. Majority aja. Toh orang tuh tetap akan kenal ini Widi, Nola, Cynthia. Toh orang akan lihat muka gue, orang akan lihat mukanya Nola, bahkan Lucy di muka gue ataupun sebaliknya. Jadi sebenarnya itu doesn't matter. Yang penting kami bertiga kumpul masih punya semangat untuk berkarya gitu kan. Iya, benar. Dan memang perpisahan kami dengan manajemen juga tidak yang jelek.
sebenarnya kami juga sedih, saling sayang, masih saling support, tapi memang ada keputusan-keputusan yang harus diambil. Jadi sebenarnya it doesn't matter. Artinya cuma nama doang sih gitu. Tapi kalau lo dikasih kebebasan untuk kalau boleh gue pengen ini aja deh, lo punya cita-cita nama nggak selain B3? Siapa tahu lo punya. Secara trio sih enggak. Karena memang gue udah stuck aja sama AB3 gitu. AB3 juga lucu loh. Kenapa AB3 namanya? Itu sebenarnya ada Johandia ya, teman kami yang waktu itu membantu dalam manajemennya Antero Bagus, yang juga penyanyi, yang juga adalah anggota dari Cool Colors, tempat surya yang kemudian nanti akan menjadi suami Cynthia yang dia belum tahu pada saat itu bernaung. Iya, jadi Johandia ya adalah seorang kreator nama juga nih guys ternyata. Jadi dia yang bikinin, nama lo bertiga siapa ya trionya ya? Karena kan di manajemen itu ada beberapa grup yang lain. Gimana kalau kayak ABC gitu kan gampang ya, jadi bikinnya kan AB stands for Antero Bagus kan, jadi ABC, AB3 gitu ya, jadinya lebih catchy. Ya udah boleh, sesimpel itu. Karena kemudian sebenarnya ada AB Voices. AB Voices ada lagi teman-teman kita, kalau lo inget ada Eka Deli dan cukup oke juga waktu itu kan kiprahnya di dunia musik gitu. Jadi memang begitulah AB3 diciptakan Johandia Yahya namanya. Lalu B3 akhirnya kami melanjutkan dengan tanpa manajemen Antero Bagus, bertiga, sebenarnya bisa juga dibaca B3 bertiga. Becoming 3 gitu. Nola, Widi dengan Cynthia Lamsu. Gitu. Disitulah Cynthia juga akhirnya berkarya lebih dan menjawab tantangan para penggemarnya AB3 dulu bersama Lucy, bahwa gue di sini bukan sekadar menggantikan, tapi gue hadir di sini juga ikut berkiprah menulis lagu. Kalau mungkin di acaranya Sophie Navi Talks yang sama Cynthia, dia pasti akan cerita itu juga. Iya, di album pertama dia bersama B3, AB3 waktu itu adalah lagu Aura, Ku sama Dilema. Dilema. Jadi ada beberapa penulisan lagu itu kita memang benar-benar bukan karena Cynthia nulis lagu ya, tapi karena kita pilih ini catchy nih. Gitu. Yang catchy adalah bagiannya Widi waktu jangan lama-lama. Senangnya kalau nyanyi-nyanyi gitu. Iya, seneng kan. Maksudnya tiba-tiba keluar gitu. Iya, ini karena aku fansnya B3 kan, jadi aku tahu. Aku fans Widi Mulia. Balik dulu. Ya. Susah nih kalau pakai kacamata. Bentar ya, ulangi lagi. Jadi begitu. Widi Mulia. Terus dia Lucy ya. Oke, kita udah cukup tadi Cynthia, terus Lucy nih. Kita juga jadi lucu banget kemarin 90s Fest. Gue kayak gue pengen kasih surprise gitu. Karena kan kami juga tetap berteman baik ya walaupun jauh-jauhan gitu. Ada lah episodenya di mana kita saling marah satu sama lain, kehilangan lah ya. Sebenarnya intinya kan kehilangan gitu kayak tapi sekarang udah dalam zona yang semua akhirnya saling support ya gitu. 90s Fest, apa ya gimmick seru yang kita bisa kasih untuk penonton 90s Fest kemarin gitu. Akhirnya tanpa ngomong sama Nola sama Cynthia, gue nyiapin yuk ada Cynthia dan Lucy yang di Sydney itu ngapain gitu. Jadi ada hal yang lucu-lucu kayak gitu. Jadi dia lewat kayak video call gitu ya, di layar ya dia ya? Karena agak susah ya, jadi kita harus disiapin sebelumnya, jadi rekaman, jadi recorded. Ternyata buat kita tuh mudah ya, video, edit, bahkan gue ngedit sendiri kan untuk beberapa konten gue. Si serba bisa nih Teteh. Sementara si Inci susah banget kasihan, karena dia kerja loh di sana. Kalau nggak salah dia sekolah perawat untuk merawat orang-orang tua. Jadi di sini buat bahkan bikin 1 menit, bahkan gue udah bikinin kata per kata supaya nggak melebihi durasi, supaya dia juga nggak yang mikir sendiri kasihan gitu. Gue bikinin gitu. Jadi sulit buat dia untuk, tapi dia bener-bener sediakan waktunya gitu. Dan jadi menarik ketika ditayangin di panggung. Terus ya semua jadi nostalgianya kan utuh ya. Karena biar gimana 90s Fest itu tuh adalah episode 90s. Sementara Cynthia tuh tidak ada dan tidak hadir pada saat kami merayakan 90s saat itu kan. Karena Cynthia hadirnya 2000-an ya. Gitu. Jadi emang akan sulit kalau tidak menghadirkan Enci di AB3. Untuk ada jembatan transisinya. Iya. Di 90s karena nama festivalnya 90s Festival. Itu pula yang membuat gue sungkan untuk membahas ini di floor, secara terbuka. Karena gue tahu pasti nanti ada keberatan dari sana sini, tapi Cynthia mungkin sungkan mau ngomongin. Masa terus dia kayak
nggak mau kan nggak mungkin. Karena kan kami terbiasa dalam sebuah percakapan atau diskusi internal untuk sebuah sebuah urusan band lah. Gignya Bitri itu pakai ya objektivitas aja sebenarnya. Kalau gue nggak apa-apa dong nawarin ini, walaupun mungkin menyinggung dia secara personal gitu. Tapi itu akhirnya gue bilang oke, gue siapin sebagai surprise, lo mau marah mau enggak tapi surprise, tapi kan masih relevan gitu. Iya. Jadi gue kayak oke, bodo amat. Lo you took the risk ya? I took the risk untuk mereka berdua nggak tahu, tapi secara internal manajemennya kan kami akhirnya punya tim, gue kasih tahu. Karena kita harus ngitung durasinya. Oh my god, kita udah nyanyi, udah lama nggak nyanyi ya. Terus kita kan rasanya kalau dikasih waktu kayaknya pengennya 2 jam gitu ya. Terus kita kayak oke, kita tahu pasti cuma 60 menit. Cuma 60 menit, ternyata cuma 30 menit. Aduh, pendek banget. Jadi sampai last minute kita harus nyoret-nyoretin lagu ini nggak usah. Terus itu yang bikin kita tiga ibu ini tuh jadi kayak you know, kayak against each other. Yang satu favoritnya lagu ini, yang satu nggak bisa, yang ini harus ada gitu. Kocak banget. Sampai akhirnya kita fight, termasuk salah satunya adalah medley yang kami dedikasikan untuk trio-trio Indonesia lain yang sama-sama ada di 90-an. Dan buat gue itu adalah hal yang gue tunggu-tunggu untuk gue bawain. Jadi bukan aku nggak sayang dan nggak favoritin lagu-lagunya sendiri, lagu-lagu AB3 gitu. Itu kan lagu-lagu era keemasan Mas Yongki, Mbak Mariati gitu, Mbak Malinda. Tapi ini tuh momen bukan buat kita sendiri aja, tapi buat semua musisi seniman 90-an gitu. Dan alangkah baiknya kita kenalin sama audiens. Mungkin ada yang baru yang nggak ngerti yang seperti yang lo bilang kan gitu. Jadi ini momen emas buat teman-teman kita para musisi juga untuk akhirnya ditauin gitu loh, didengerin. Refresh course lah ya. Termasuk lagu RSD, termasuk lagu-lagu Lingua, termasuk lagu trio kecil kwek-kwek. Ya kan kita kan tumbuh era 90-an kan juga ada adik-adik. Mamaku marah. Iya, gemes. Ya udah gitu deh. Akhirnya gue fight banget. Kita harus tetap bawain ini. Dan apa kita ini tuh apa yang mana? Medley lagu medley. trio-trio ini. Jadi kita mencoret lagu-lagu AB3 bahkan untuk bisa punya waktu tetap membawakan medley demi mewakili generasi 90s itu. 90s itu dan fellow trios lah. Ya, fellow trios gitu. Dan itu tuh beneran nyanyi sambil ngelihat, aduh di acara 90s Fest itu tuh ada timer segede bagong kan. Jadi kita cuma punya 2:02 menit cuy. 1:05 gitu. Karena kalau misalnya kita terabas, yang sebelah sana udah mulai. Jadi kita kayak panggungnya perang gitu. Itu yang tidak kita alami pada saat AB3 lagi jaya-jayanya kan. Iya, beberapa hal tuh shifting banget. Jadi di sini kita emak-emak ini ya, gue tidak menjelekkan, mendiskreditkan ibu-ibu ya. Ngomong emak-emak tuh kayak I'm comfortable dengan comfortable with mama. Iya kan gitu. Tapi di sini mama yang pikirannya tuh kesenangan, semangat mau nyanyi, udah lama nggak kumpul sama bestie-bestinya dalam panggung, tiba-tiba dapat waktu yang sangat singkat tuh kayak challenging abis sih, mau marah nggak bisa gitu. Jadi begitu udah yes, masih sisa berapa detik ya waktu itu kita peluk-pelukan gitu di panggung, berhasil gitu. Kayak ngalahin Waze nggak sih rasanya? Kayak dikasih tahu sekian menit kesini, apa 45, I'll make it in 35 gitu. Kalau gue gitu soalnya orangnya rese. Tuh kan, salah kan lo Waze? Bener gitu, kita kayak pembuktian gitu. Ya seneng sih. Jadi gue ngerasa berdaya sekali di era saat ini karena untuk bisa punya semangat, untuk bisa punya strategi, dan untuk bisa tetap bersenang-senang dalam apa yang kita kerjakan itu kan nggak mudah, udah jelas susah ya gitu. Tapi kok gue bisa ya, dan gue seneng gitu. Jadi gue merasa hal-hal seperti itu yang nggak boleh hilang, yang terus ada. Kalau gue harus fight, gue fight. Tapi Widi yang dulu nih, yang mudaan nih, kan kita kenal dari udah lama ya Widi ya. Lo masih pakai baju SMP, gue nganterin Lea, tenda mangkal, Prambors. Oh iya bener. Iya kan? Bener banget. Tapi Widi Mulia waktu itu datang udah dengan tok. Emang tak, iya? Udah. Hits banget. Kalau istilahnya sekarang cegil. Cegil ya. Katanya, gue juga nggak tahu sih, so tau banget ya sih. Pokoknya dia datang udah, karena dia udah show gitu loh nih, anak udah tahu kalau dia kesana tuh, gue harus jadi penyanyi gitu. Jadi waktu ngeliat itu tuh aku sempat bilang malah, nanti kalau lo udah jadi ini kayak dia nih, Widi. jadi iya maksudnya
Lu turun dari mobil nggak apa-apa lu pakai sneakers, tapi begitu standby lu udah siap dengan sepatu hak itu gitu. Yang brandnya Yongki Komaladi, tukang sendal. Lucu ya? Lucu. Terus gue ketemu Yongki Suwarno. Ini tuh yang bikin sepatu, Mama. Ternyata Yongki Suwarno, ini Yongki Komaladi. Salah dong. So taunya gue. Tapi aku udah kenal dia dari zaman itu. Dan waktu itu lu SMP mau masuk SMA. Dan menurut gue pada saat itu, ketika lu tadi bilang gue merasa berdaya. Menurut gue lu kayaknya dari lahir udah dengan daya yang sangat kuat di dalam diri lo. Which brings me back to my question. Widi yang sekarang bisa kayak gitu ya, udahlah gue fight untuk ini, tapi gue mundur di yang lain, yang penting bisa gini-gini. Widi yang dulu bisa gitu nggak? Karena Widi yang dulu yang gue tahu, ya lo emang penuh ide orangnya, lo emang mikirin 360 di saat orang-orang belum, and I can relate with you gitu. Karena I think in a way we think in the same frame gitu loh, kita bisa yang, begini aja ya, enggak gini deh, kayaknya gini gitu. Sama nggak ya? Sama nggak ya? I had to say it's the same. Gue nggak mau juga bilang gitu karena harus ada yang baru lah ya, harus ada yang tumbuh ya gitu. Menurut gue sekarang tuh lebih kepada what works for all of us gitu. Kalau dulu mungkin oke, gue fight, tapi fightnya buat gue sendiri, ya nggak sih? Gue nggak mikir tuh nanti sini tersinggung nggak, ini gimana gitu. Kalau sekarang sih lebih ke oke, mohon maaf lo boleh sebel sama gue, tapi ide ini untuk bersama-sama, misalnya gitu. Kalau lo nggak suka atau nggak setuju dengan ide ini, sok ada ide apa lagi yang gue pikir lebih baik buat bersama-sama. Ini nggak hanya di trio, tapi juga di keluarga, gitu. Bahkan di pasangan, gitu. Jadi gue sama Dwi, ya kalau sama Dwi approach-nya berbeda, karena kami tidak sama-sama komunikatif. Masa? Secara verbal. Oh iya? Secara verbal, dia bukan orang yang ngomongnya 100 kata kayak gue dalam 1 menit. Iya, tapi kalau lu kayaknya bukannya lu lebih jago komunikasinya sehingga bisa memancing dia. Komunikasinya gue pikir gue jago, tapi sebenarnya ada hal-hal yang nggak bisa kalau gue omongin kayak gitu. Dan emang kan gue sebenarnya juga tetap membawa diri gue yang dulu tuh masih banyak lah ya. Oh ya, oke, ternyata ngomongnya dengan pendekatan yang ini gitu. Jadi intinya hal-hal yang menyangkut kesimpulan, objectivity, gitu-gitu sih sebenarnya yang gue tetap pertahankan. Tapi cara-caranya bisa beda-beda ya. Tadi kan shifting banget tuh, gitu. Dan tapi menurut gue kalau kita melihat beberapa teman-teman, termasuk kalau gue admire lo dari jauh gitu ya, gue seneng banget persistensi lo, gue seneng banget banyak yang lo tetap pegang gitu, gue seneng lo mencari apa yang kenyamanan diri lo saat lo juga tahu lo harus provide comfort buat orang. Gue banyak ngambil-ngambil juga sih gitu. Jadi gue pikir saat ini satu harus lentur, tetap berdaya tapi harus lentur. Kalau kita kan anak-anak workout ngerti ya. Kita anak workout. Oh ya, kita sempat jadi sobat gym banget ya. Kita sobat gym. Kita anak yogi juga, gurunya sama ya kan. Kita pasti ngerti gitu. Apalah arti kekuatan kalau nggak ada kelembutan atau kelenturan gitu. Jadi buat gue saat ini akhirnya gue lebih lentur, lebih memanen apa yang kita udah jalanin dari dulu. Dan itu nggak bohong banget cuy. Kalau ada orang ketemu Widi, kok lo nggak berubah ya? Masa gue pengen berubah sih sebenarnya. Terus kita stay the same. But in a good way, lo tuh awet muda. Dia bilang oke, mudah-mudahan awet sehat juga ya. Tapi gue pikir-pikir lagi, reflektif gitu. Gila ya, berarti ada hal yang gue konsisten banget di situ adalah olahraga. Kita dan itu nggak bohong sih. Menopang bukan hanya fisik, bukan hanya mood, tapi karakter sih. Karakter, persistennya kejaga, konsistensinya kejaga. Terus work ethic udah pasti, dan that flame, time management. Time management gue juga dan menyeluruh ya kita ya. Kalau kita udah tahu secara workout udah begini, lalu kita pasti akan berpikir yang tadi bilang 360 derajat gitu. Kayaknya sih gue lebih percaya sama konsep itu yang udah gue jalanin. Gue tapi gini, gue ngerti sih ada di posisi lo, dimana kalau gue boleh mengatasnamakan posisi kita. Lo kan anak pertama juga ya? Teteh, dipanggil Teteh nih. Si Teteh, si atlet, si alto yang bisa teriak, begitu teriak ada sereknya, keren lah pokoknya Widi ini gitu ya. Si istri yang luar biasa. Amin. Gue udah nggak tahu lagi harus berkata-kata apa sama lo untuk masalah jadi istri ini. Dan
bukannya gue mau membuka what happened in the past, tapi I think the public also knows ketika you had to be under fire ya, ketika keluarga lo harus bersama-sama menghadapi sebuah hal yang tidak mengenakan yang terjadi kepada kepala keluarga. Itu kan habis yang kita live IG. Iya ya kan? Terus gue WhatsApp, kok dia nggak jawab, ternyata iya kan. Iya, gitu. then I knew after that, and then ya yang public kan, dan karena akhirnya, memang ada beberapa hari untuk gue nggak boleh ngapa-ngapain lah gitu. Nggak boleh tuh dalam arti kata ya nggak bisa. Iya. Akhirnya gue cuma bisa bilang lo percaya ya kalau gue doain lo dari sini dan segala. That was all I could do, but truly emang waktu itu gue, hati gue juga yang, we have to pray for Widi, we have to pray for Widi. Dan itu terjadi saat pandemi, menurut aku tuh kayak blessing sih. Blessing malah menurut lo? Sangat berkah sih ya buat gue itu, karena gue jadi bisa semua juga jadi punya energi tuh, bahwa semua ada dalam momen yang nggak menyenangkan. Kalau siapa Bubek bilangnya gitu kan, waktu itu gue inget banget, semua tuh sebenarnya sedang ada dalam badainya atau dalam masalahnya, tapi perahu yang berbeda-beda, perahunya beda-beda gitu. Jadi buat gue itu sangat membantu perspektif gue saat itu juga gitu. Perahu lu begini nih badainya gitu ya. Gitu. Tapi memang tidak akan pernah bisa gue ungkapkan gitu ya betapa berat, dan buat gue nggak perlu juga, karena in the end of the day apa sih nih yang harus gue buat? Bukan beratnya, apa yang harus gue buat gitu. Dan gue bersyukur banget malah ketika itu jadi publik, karena akhirnya gue bisa kasih penjelasan ke anak-anak, dan anak-anak ini alhamdulillah banget, keluarga kami juga dari Dwi dan keluarga gue itu juga akhirnya jadi punya pelajaran yang wah gila banget sih gitu. Dan di sini kayak gue pernah bahas di beberapa podcast teman-teman di Raffi dan yang lain-lain ya, bahwa gue jadi ini kan ada lo di sini kan, lo pasti setuju. Kita jadi melek hukum. Ya dong gitu. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan di film-film, udah jelas, kasih cue-nya jelas. Kalau lo nggak bisa ngomong apa-apa kalau lo nggak ngomong tentang pengacara gue. Gitu. Di sini kan gue kayak, oh gini maksudnya, kalau ada kasus tuh gitu. Jadi buat gue highlightnya adalah kita jadi lebih melek hukum, lalu bukan soal dramanya, tapi lebih apa sih yang kita bikin. Lalu gue jadi lebih melek apa sih peraturan-peraturan di negara ini yang memang masih diperjuangkan dan belum berhasil gitu. Jadi hal-hal itu yang membuka mata gue setelah sebelumnya gue bener-bener kayak naif gitu, kayak enggak gitu. Ternyata ada topik ini loh Widi, ini masih diperjuangkan sampai sekarang, dan ini tuh kita tuh support kamu banget karena sebenarnya he doesn't do anything wrong. Oke, mungkin dia melanggar peraturan, tapi siapa yang tidak melanggar peraturan hari gini? Dan ada hal-hal yang kayak gitu-gitulah. Jadi itu membantu jujur untuk gue lebih bisa terbuka sama masalah gue, untuk nggak denial. Dan untuk bisa jadi lebih cari tahu lagi apa yang bisa gue lakukan ya, bisa instead of keras dan marah ya. Iya. Well, ada saatnya gue marah banget sama suami gue karena menurut gue kenapa gue nggak tahu, kenapa gue yang ini gitu. Kok gue bisa miss the signs gitu. Kok gue bisa miss gitu. Jadi sebenarnya bukan miss sih, cuman emang sebenarnya satu prinsip yang berbeda yang kami yang setiap couple pasti punya lah ya. Dan gue nggak pernah mau ngungkit-ngungkit, karena mendingan daripada ngungkit ke hal-hal kekurangan kita, lebih baik kita cari apa yang potensi untuk bisa bareng. Nah, hal-hal di luar itu yang pribadi-pribadi itu yang gue tuh memilih untuk apa sih? Ya udah itu existing. Ngerokok, makan apa, daripada gue bawel-bawelin mulu, itu kan lo kan sih mis sehat, mis olahraga. Gitu. Jadi gue nggak mau mendikte gitu, dan gue kaget. Karena ternyata netizen tuh, bukan netizen ya, dari komen-komen lah. Saya banyak orang-orang di luar sana yang jadi selama ini mereka tuh saling mendikte ya. Selama ini mereka saling tahu satu sama lain dan harus saling ngatur. Gue nggak segitu ngaturnya gitu. Ya itu out ya, jadinya maksudnya out of topic. Tapi intinya saat itu gue merasa tuh berkah. Dan buat gue itu perbaikan ke Dwi gila-gilaan. Walaupun sebagian orang bilang nggak perlu diperbaiki deh, emang salah apa kayak gitu. Cuman gue nggak seperti itu. Tapi intinya adalah it's against the law. Dan ini hubungannya sama melek hukum. Dan saat ini di negara yang kita sama-sama tahu kita masih belajar tentang hukum. Gitu. Jadi buat gue ini hal yang kita istilahnya dikasih kesempatan untuk lebih bisa peka
sama urusan itu. Setelah sebelumnya kayaknya kita tuli aja gitu. Ya udah, yang penting kehidupan gue baik-baik aja. Gue nggak lihat ya udah gitu ya, lebih ke sana gitu. Itu salah dia, bukan salah gue. Gue sih ya udah jalanin hidup aja gitu. Jadi kayak gue sekarang lebih merasa bahwa oke, Tepo Selironya lebih ada, terus gue lagi jadi lebih bisa antisipatif dalam beberapa hal. Dan gue nggak bilang saat ini udah sempurna ya, masih jatuh juga, masih apalagi raising teenagers. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Drew Prawiro, anakku pertama. Umur berapa dia sekarang? 16. Udah 16. Jadi, berarti lagi sedep-sedepnya Bangka nggak tuh umur segitu? Tipenya dia gimana? Bukan. Jadi makanya tadi gue bilang kan tantangan banget nih punya remaja gitu. Jadi gue udah lebih antisipatif tuh dalam hal yang kayak gitu-gitu. Nggak usah ada kejadian luar biasa dalam hidup saya aja. Saya memang orangnya antisipatif. Apalagi dengan begini gitu. Yeah. Jadi justru seru kalau dia membangkang. Justru seru. Cuma di sini justru dia manut-manut gitu loh, manut-manut, tapi dia nggak berani ngomong, terus nanti dia akhirnya nggak ngomong gitu. Jadi ini tantangan buat saya. Jadi sekarang kita encourage Drew, berdua sih gue sama Dwi. Drew, kalau kamu memang maunya begini dan belum bersepakat dengan apa yang ibu bapak saranin, nggak apa-apa. Jadinya tunda aja dulu. Maksudnya oke, nggak usah kayak iya nggak apa-apa, padahal di belakangnya enggak gitu. Iya. Ada di proses itu. Iya. Jadi sebenarnya akhirnya gue merasa oke, berada di dunia entertainment atau seni ataupun kebudayaan yang kita bilang apalah itu sebenarnya memang tantangan buat kita untuk bilang enggak sih sebenarnya gitu. Jadi untungnya gue sama Dwi cukup peka, cukup satu sama lain udah saling ngedukung. Oke, kalau anaknya nggak setuju, kita nggak usah ajak. Oke, nggak bisa kayak dulu lagi berlima-lima kemana-mana. Gue bilang gitu. Jadi satu pasti punya ini, pengen kesini gitu. Tapi alhamdulillahnya karena nih anak juga sekarang si Drew sekolah seni by the way. Oh ya? Jadi pas SMA dia milih untuk sekolah seni dan teman-temannya itu kenal bapaknya di karya-karya yang baru, jadi yang jadi pembahasan bapaknya juga, gitu. Sekolah seni itu kayak apa maksudnya? Jadi sekolah yang pelajarannya subjek-subjek yang dia pengen aja. Oh bisa ya? Ada di Jakarta ini. Tapi sekolah seni ini membuat dia ketemu sama teman-teman yang memang interestnya sama, tapi sangat berbeda juga dalam kesenian, tapi jenis yang berbeda gitu. Jadi kan akan lebih mempertajam apa yang dia bikin gitu. Akan ya ngasih bikin komplit lah dalam pergaulan berkeseniannya gitu, melengkapi. Nah di sini teman-temannya tuh nilalah kalau nggak fansnya gue, fansnya Dwi gitu. Jadi mereka lah sebenarnya seumurannya, segenerasinya, bahkan guru-gurunya dan mentor-mentornya yang memvalidasi apa yang kami kasih di rumah. Oke, ya. Kadang-kadang kan butuh suara orang malah. Kita butuh validasi dari yang kan lain. gitu kan? Ya. Gitu orang lain yang ngomong, yes. Oh berarti yang ibu bapak ngomongin gitu bukan karena dia ibu bapak gue, karena dia ngomong sebagai profesional, gitu, atau bahkan sebagai teman, atau bahkan sebagai mentor. Itu loh yang membuat gue tadi pas lo di awal nanya, how am I doing? I'm doing great. Karena makin kesini makin ketemu beberapa orang yang memvalidasi apa yang telah kami lakukan. Termasuk hari ini gue ketemu lo juga akan memvalidasi apa yang kita lakukan. Kita tidak pernah punya hidden agenda atau wah dulu tuh ternyata dia adalah seorang pribadi yang berbeda gitu gitu. Nah di sini gue seneng gitu. Jadi kita nggak pernah punya ketakutan untuk ketemu orang, dan bahkan gue malah sangat jadi orang yang terbuka. Gue pengen tahu deh lo lagi belajar apa gitu. Gue pengen ikut juga sama-sama belajar juga gitu. Kita kan emang belajar terus sampai kapanpun gitu. Jadi itu tipe urek kan kita tuh. Iya, dan selalu punya rasa semangat baru kalau ada hal yang baru gitu kan. Nah, Drew tuh begitu sekarang. Malah jadi lebih dekat. Malah kayak kita kayak
Bu, ada event musik ini gitu, aku mau nonton ini, Ibu mau nggak gitu? Oke, aku bisa ikut. Dulu ada event ini, kamu mau ikut? Jadi kayak oke, untungnya interestnya mirip-mirip, divalidasi sama beberapa orang yang memang senang juga, dan dia apa namanya ya, dia berteman erat sama teman-teman ini, dan dia mengakui sendiri gitu. Kami punya, dia kasih influence musik-musik barunya dia gitu. Tapi ketika dia sebutin apa, terus gua sama Dwi juga denger, kita jadi oke, seneng nih gitu. Musik sih yang akhirnya bikin suasana interaksi kami jadi lebih asik. Musik. Dia lebih ke main gitar ya saat ini? Lebih ke main gitar ya daripada ke gambar. Karena awalnya dia sangat suka menggambar. Aku inget tuh zaman kecil dia suka gambar, itu juga aku ingat. Dia gitar. Sebenarnya mungkin dia lagi ngulik nyanyi. Oke. Cuman kan memang nggak gampang untuk cowok transisi suaranya. Iya, suaranya lagi belum jejak kan ya. Iya, tapi sekarang udah oke. Dan gue ngerasa dia memang lagi mencari apa yang dia nyaman aja. Setelah dia juga tahu adiknya Widuri kan udah punya kolam sendiri yang lain. Main film adalah acting kan. Acting. Gitu. Jadi bagus, dia juga lagi punya passion lagi di film juga si Drew. Oh, dia punya passion juga. Iya, jadi dalam sekolah seni ini ternyata ada subjek salah satunya film gitu. Jadi dia jadi sedikit banyak dia sekarang lagi ngurek juga soal film. Oke. Jadi banyak banget ya, ketemu di tengah-tengahnya nih sama gue sama Dwi, makin banyak ketemunya gitu. Sekedar kepo karena gue dengan background homeschool ya, walaupun udah nggak berlaku di nggak percaya lah, nggak di apa namanya dengan background homeschool, tapi udah nggak berlaku di gue mungkin karena anak udah kuliah ya. Jadi sebenarnya gue nanya ini bukan buat gue, tapi siapa tahu ada ibu-ibu di sana yang saya juga mau cari sekolah seni. Nanti lulusannya itu ini termasuk kayak sekolah apa? Intinya adalah dia akan jadi apa namanya jalur pembuka untuk dia nanti ngelanjutin keluar. Oh, jadi nanti sekolahnya apa tuh istilahnya dia tuh ya. Pokoknya nanti dia akan punya banyak pilihan dan akan disupport sama sekolah ini untuk bisa pursuing lanjutannya berikut gitu. Oh, di luar apa ya? Itu kayak community college kali ya namanya ya? Mungkin banyak sih yang datang, dan jujur gue sebenarnya nggak 100% setuju dia ngambil sekolah seni. Wow, oke. Yes, karena seniman loh ibu ini. Betul. Karena menurut gue seniman itu malah lebih perlu hal-hal lain yang menunjang kesenian dan kreativitasnya, gitu. Jadi jangan gila sendiri deh, gitu. Tetap perlu disiplin ilmu lain untuk bisa mewujudkan apa yang lo buat, gitu. Dan buat gue terlalu muda ya untuk bisa menentukan lo maunya kesini banget, gitu. Oke. Dia akan tumbuh jadi anak yang happy. Dia akan tumbuh jadi anak yang punya apa namanya, punya mau dan didukung sama orang tua yang oke gitu. Cuman gue hanya takut dia belum melihat aja pilihan-pilihan lain. I see, oke. Gitu. Valid Ketika gue sekolah SMA biasa, gue ngerasain sendiri, ternyata gue punya ketertarikan sama sastra loh. Ternyata gue punya linguistik yang lumayan loh, gitu. Terus jadi sekarang gue melihat menjadi ibu, menjadi profesional, helikopter view ya. Iya, dan disiplin ilmu yang lain itu yang bisa gue pertajam dan membuat gue hidup rasanya saat dunia kesenian sedang tidak baik-baik aja, gitu. Jadi oh, gue masih bisa antusias, baca buku, ngebedah apapun, teater bahkan gitu. Maksudnya teaternya bukan dalam performance-nya aja, tapi sebenarnya tema apa yang dibuat, ada sejarah di situ. Produksinya ya. Gitu. Jadi menurut gue, aduh coba deh kalau SMA-nya masih bisa ke situ. Toh dia akan kami support kalau mau setelah sekolah, pulang sekolah ada apa lagi aktivitasnya lain. Sama seperti yang gue lakukan sama Widuri. Widuri SMA biasa? Biasa, Widuri SMP masih kan? SMP biasa. Nah ini dia sedang mengiri nih dia sama kakaknya. Nanti kayaknya dia boleh? Nanti SMA mungkin dia akan mengikuti jejaknya. Tapi gue lagi masih menawarkan negosiasi, promo-promo dulu. Yakin, mau seni banget gitu. Ya gitu deh. Atau mungkin balik nggak tuh? Jadi ini kan udah seni banget, lo tawar-tawarin tuh si mau ini nggak? Iya. Crash course management. Betul. Business course apa gitu. Betul, mau. Tapi sayangnya gue nggak serajin lo ya. Enggak lah. Lo kan kayaknya lebih terkonsep, ini ada gini, jenjangnya ini dan bla bla bla. Kalau gue lebih kepada tawarin,
anaknya nyari sendiri, anaknya ngulik sendiri, enggak, oh ya udah dia cari sendiri aja deh, gitu. Tapi lu kecilnya gitu nggak sih sebenarnya si Teteh ini? Gue tuh sebenarnya nyari sendiri, gue nyari sendiri. Gini, banyak yang nggak ngeh kalau sebelum jadi penyanyi itu sebenarnya dia udah main sinetron duluan. Apa judulnya itu di TVRI? Jadi dulu tuh ada Sahabat Pilihan. Sahabat Pilihan. Anak-anak yang mungkin besarnya tahun 90 tuh pasti tahu. Dulu tuh ada sinema elektronik dimulai dengan series namanya Sahabat Pilihan. Tapi jauh sebelum Sahabat Pilihan, emang gue tuh umur 7-8 tahun memang nyanyi di panggung teater, jadi isi suara sebuah operet, namanya operet Bobo, Oki Nirmala gitu. Oki dan Nirmala. Terus gue salah satu pengisi suaranya, dapat kesempatan untuk ikut juga tampil di panggung dengan karakter kupu-kupu. Jadi emang teater, panggung, dunia lo panggung. Iya, gitu. Kemudian SMP karena deket dengan teman-teman TVRI, sama emak gue tuh dapat peluang jalur ada produksi sinema elektronika ini gitu. Jadi gue masih ngerasain tuh naik Kopaja dari sekolah gue SMP 49 di Keramat Jati itu untuk ke studio-studio atau lokasi-lokasi syuting gitu ke sana. Jadi gue kejar sendiri gitu. Sendiri? Ya, memang. Jadi kan gue naik angkot, naik bus, itu kan ngejar sendiri dong. Karena jam segini udah di sana ya. Dulu nggak ada handphone. Nggak ada. Belum pager ada pun belum. Gitu, SMS juga. Tapi waktu pager ada, ini anak SMP yang udah punya pager pada saat itu. Saya ingat banget itu. Iya, kan? lu. Secara brand ya kan ganti-ganti. Bangga banget gue. Mas, buat ID berapa? 3544 ya, oke. Apa pesannya? I miss you 15 kali ya Mas. I miss you. Buat yang tahu-tahu aja. Wah, MRUAACCHHH, tanda serunya 3. Pager ya, tirit. Iya. Nggak ada loh, dia cuma janjian jam segini, ini di situ. Oke, syuting selesai jam berapa. Pokoknya emang mulainya dari panggung, terus sinema elektronika gitu. Tapi lu kan dari dulu selalu driven, selalu punya spirit, selalu punya semangat kayak nggak habis-habis gitu. Itu tuh turunan siapa? Bokap, nyokap, atau emang anak pertama rata-rata begitu semuanya. Wah, gue udah tahu mau ini, kejar gitu. Gue pernah bahas sama Daniel Mananta gitu ya, betapa perjuangan gue dan nyokap untuk nyanyi itu memang dimulai dari nyokap memotivasi gue untuk kayak, lo mau ini nggak? Iya. Kalau mau ini ibu nggak, mama nggak bisa kasih. Misalnya kamu mau ini, tapi kalau kamu mau kamu kejar sendiri nih. Ada lomba ini, nanti hadiahnya ini. Atau misalnya sepeda gitu, beneran adanya sepeda. Emang gue mau sepeda, mak gue nggak bisa beliin. Ya lo menang, tuh dapat. Oh nyanyi buat si sepeda. Motivasinya adalah sebarang. Pengen punya sepeda. Gitu. Ya. Terus sampai kayak Rio, cuma dia motivasinya Tabanas ya Bu ya. Dia sepeda nggak mau bawa pulang kata dia. Baik banget. Kalau gue cuma fun aja udah gitu. Boneka Barbie gitu ya. Oh ada. Mau. Dulu tuh ada toko mainan Hoya gitu. Dapat gitu. Gue kayak Pasar Baru ya Bu? Bukan, waktu itu di Bogor dikejar sama nyokap gue. Mangga Besar. Kalau ini di Bogor, masih cantik, cuaca sejuk ya gitu. Dapat. Tapi itu lama-lama gue kok kayaknya dapat barang tuh kayak biasa aja ya. Berarti bukan ini. Ternyata yang gue nikmati kompetisinya. Kompetisi nyanyi pas gue nunggu pengumuman juara 1, kok nggak enak ya rasanya di gini-gini gitu. Diadu-adu. Nggak menang juga nggak apa-apa. Oh gue kompetitif tapi gue nggak suka di nomor-nomorin. Di nomor 1, nomor 2, nomor 3. Umur segitu lu udah bisa mikir itu? Iya, lu pintar banget sih. Rasanya. Sama Rio Febrian, kita lawan-lawanan loh. Tahun ini gue yang bawa piala bergilir. Tahun depan dia yang bawa. Terus gue pelajarin apa ya, gini-gini. Oke, tahun ketiganya gue yang bawa lagi tuh. Terus dia ketawa. Kenapa? Lucu deh, tapi ini pernah jadi pembahasan, cuman mungkin di tempat kamu belum. Karena gue tahu persis, gue sama nyokap gue udah bahas gitu. Jadi satu ketika gue nggak membawa piala bergilir itu, gara-gara gue ngomong Indonesianya, Indonesia. Terus Rio bener Indonesia. Di kesempatan yang berikutnya, Rio loh yang salah. Kenapa dia bisa salah? Dia yang ngomong Indonesia, gue Indonesia. Jadi sebenarnya menang atau kalah itu perkara selera juri, saudara-saudara. Pas lirik nyanyi gitu ya, Indonesia gitu. Mungkin secara kemampuan ya so-so lah gitu. Entah moodnya jurinya saat itu gitu ya, atau mungkin jurinya perempuan feminis atau gimana, gue nggak tahu. Atau linguistik yang sorry
Indonesia gitu ya, bukan Indonesia. Jadi sebenarnya it doesn't matter lo mau menang atau enggak. Nah, satu lagi akhirnya nyokap gue tahu gue udah mulai bosan, gak suka digitu-gituin. Kamu mau keluar negeri nggak? Hah? Ditawarin. Gitu, tapi mama nggak bisa kasih gitu kan? Ya gimana gitu. Terus ya udah akhirnya ketemu di sebuah festival sama Nola yang baru pulang dari Singapura. Dolar Singapuranya aja masih ada tuh katanya di tasnya. Dolar Singapura. Noli. Terus apaan tuh? Oh ada festival gini-gini tapi harus audisi dulu di TVRI gitu. Ikut lah. Jadi motivasi yang gue cerita sama Daniel awalnya adalah barang, sesuatu. Lama-lama nggak ada berupa barang. Jadi sebenarnya gue nyanyi sampai sekarang tuh kadang-kadang nggak mau disuruh nyanyi, kadang-kadang mau. Itu bukan motivasi uang apa. Sebenarnya gue nyanyi karena gue pengen nyanyi, karena gue pengen happy gitu. Mungkin kalau dalam Kristen mungkin ada kayak pelayanan apa something like that gitu. Kalau di Islam kan nggak ada ya, Bo, gitu. Jadi gue kayak gimana ya ngomongnya ya. Kadang-kadang disuruh nyanyi dipaksa gue nggak mau. Kesannya dibilangnya sombong. Kondangan-kondangan lo tahu dong. Bukannya nggak mau. Ayo Mbak Widi nyanyi dulu satu lagu. Kayaknya gue di sini pengennya mingle gitu. Tapi orang-orang kan nggak bisa ngerti ya. Maksudnya nggak ngerti. Jadi sombong amat sih dia. Apalagi kalau saudara gitu. Tapi kalau misalnya hal-hal yang nggak perlu panggung, gue seneng gitu. Jadi emang motivasinya sudah berubah. Jadi motivasinya bukan demi panggung kalau lo tuh? Bukan. Emang karena gue pengen nyanyi. Real saja emang karena gue seniman gitu. Bukan untuk dijuara-juarain, bukan untuk kayak sekarang di kompetisi ada voting. Enggak sih. Jadi when you sing, you gotta sing with all your heart, wholeheartedly lah. Terus gitu lo nyampe nggak sih vibrasinya ke orang tuh? Bukan kayak terus lo bisa teknik gitu kayak bukan keren gitu, enggak. Itu sebabnya gue nggak terlalu ngajarin anak gue nyanyi, justru udah biar aja mereka nyanyi gitu. Ngajarin gimana orang anak lo bisa harmonisasi gitu tiba-tiba pecah suara tuh siapa yang ngajarin? Kalau di Instagram sebenarnya untuk 1 menit aja sih yes. Coba deh ini melodinya, kok dia bisa ya, melodi yang gue tahu aja gitu. Atau kadang-kadang gue ambil plotnya AB3 lagu apa coba gitu. Hanya pengen ngecek anak gue tuh tuli nggak sama nada, kita nggak tahu kan gitu. Tapi abis itu udah mereka nyanyi sendiri. Sampai sekarang mungkin Widuri yang lebih sering nyanyi kalau gue denger-denger. Tapi gue kayak nggak mau, harusnya gini gitu, enggak. Karena itu lagi, itu saat dia nyanyi tuh kayak momen spiritualnya dia nggak sih? Dengan diri sendiri gitu. Dan gue bisa ngerasain kalau gue nyanyi tuh gue kayak enak banget ya, gue ulang 10 kali, orang budek kali dengernya. Tapi gue sendiri denger suara gue tuh kayak, it feels so good to sing the song gitu. Dan gue sangat apresiatif ketika teman-teman yang baru-baru mau umurnya jauh di bawah gue tuh kayak oh my god bagus ya, liriknya gini, enak banget. Jadi nggak ada, boleh dibilang nggak ada kompetisi kan. Enak gitu menikmati ini lagunya Pongki yang akhirnya terus dinyanyiin lagi sama siapa, lalu lo bikin apa gitu kayak gila ya, ini hidup terus lo di karya gitu. Dan gue beruntung termasuk dalam orang-orang yang bisa menikmati itu juga gitu loh, di dalam lingkaran atau di luarnya gitu. Jadi kalau sekarang selain lo of course ngurus suami, ngurus anak-anak, apalagi anak-anak remaja, masih ada yang satu yang kecil lagi ya, si Dan, yang main drum itu masih konsisten tuh? Masih. Dan dia minta lagi sekarang. Dia minta lagi. Lo masih aktif nyanyi nggak sebenarnya yang orang-orang nggak tahu di luar B3 ya? Iya. Kadang-kadang kan B3 belum tentu semua. Nola juga sibuk, anaknya 2 jadi penyanyi, Cynthia sibuk mengurus si kembarnya. Aktif menyanyi dalam arti kata cari duit, cari nyanyi, job. Ya enggak. Tapi sebenarnya kita nggak pernah bubar, dan ada nih tanggal 7 Oktober nih ada kerjaan dan deal kan yang tadi kita bahas. Ya udah seneng aja gitu. Tapi memang secara data terbukti kok setahun sekali apa 2 kali kami bertiga. bertiga. Dan gue pun sendiri tuh nggak gini. Nggak lu sendiri sebagai Widi. Sebenarnya mau, tapi memang nggak terkonsep. Dan gue kayak prioritas gue ke satu, pertama kerja sama cari uangnya ya, akhirnya sama konten-konten brand. Right, oke. Secara gue bukan penyanyinya, profilnya penyanyi, tapi akhirnya lebih kepada lifestyle. Misalnya apapun itu, jadi ibunya, bahwa ada validasi dari orang-orang ini bahwa gue sudah mencapai titik tertentu, poin tertentu yang bisa mengajak mereka untuk
apa ya istilahnya? KOL. Dia gitu. Ya, key opinion leadernya. Gitu. Dan apa yang lo omongin sebagai ibu valid gitu ya. Dan gue menawarkan diri, Kak mau nih di eventnya ada gue perform gitu. Kalau kalian punya budget terbatas, anak gue bisa nyanyi gitu loh. I'm always open with that kind of ideas. Tapi aku nggak ngerti kenapa emang saat-saat ini agensi atau apanya tuh memang mungkin nggak berani, mungkin sungkan, mungkin dipikir gue mahal. Amin. Tapi sebenarnya ya work within budget aja sih. Kalau untuk acara-acara nyanyi sendiri. Jadi itu membuat gue berpikir bahwa nggak usah maksa banget. Toh ini kan gue ngomong gini aja. Kadang-kadang kita diundang cuma ngomong doang kan. Gue gregetan ya ngapain. Sebagai speaker ya. Pengen nyanyi. Jadi narasumber ya Mbak Widi. Gue pengen nyanyi gitu ya. Tapi kan terus budgetnya nggak mungkin dong sama datang sama nyanyi. Toh kita kan harus ada sound. Jadi hal-hal yang akhirnya tambahan-tambahan keperluan itu akhirnya gue pikir daripada ribet, mendingan gue bersyukur aja deh hadir ngobrol. Gue juga toh suka ngobrol. Ini hal-hal yang akhirnya gue yang gue maksud tadi sebenarnya disiplin ilmu yang lain, interest yang lain itu bisa menghidupi hal-hal yang tadinya lo pikir kesukaan lo yang hanya menyanyi, yang hanya tampil di panggung gitu. Gue senang fashion, gue senang banget film kan gitu, buku-buku gitu. Tapi kan apa deh banyak banget ya. Jadi mendingan udah sambil jalan sama anak-anak gue sekarang kalau diundang untuk ngomong, kalau diundang nyanyi, ntar gue bisa, nolak Cynthia nggak bisa atau sebaliknya nggak deal, ya udah sih gitu. Nggak ngejar ya. Kalau bisa nyanyi di rumah. Gitu kan? Iya. Nah yang repot bikin gue konten nggak bisa nge-MC di rumah ya gue. Nggak boleh. Nge-MC di rumah gimana maksudnya? Di dapur bisa kali. Ya nggak kayak nyanyi dong. Kalau nyanyi kan gue nyanyi juga, cuma ketika kerinduan pengen MC gitu. Kenapa diundang jadi speaker doang sih gitu? Nggak MC-nya nggak mau sekalian aku aja moderator kita, karena dari kecil udah dengan nggak itu ya I love it gitu loh. Nah itu mungkin kesamaan kita. Ya gitu. Jadi mau banget tapi jujur prioritasnya masih yang lain. Kalau mau nyanyi sendiri dan hidup secara bisnis, maksudnya kegiatan bernyanyinya, datang ke show-shownya, diundang show-show itu kan harus kita bikin dulu sesuatu, keluarin single dan sebagainya. Dan buat gue ternyata melelahkan, cuma single doang belum album. Itu ternyata oke, gue harus keluarin ini, gue harus kesini, gue harus kesini, gue harus push, and I don't like being a pusher. Dan anak-anak gue mungkin remaja ya, jadi gue kayak makin gue push makin gak mau nih gitu. Gue dulu di push sama emak gue di umur pas, gue pun nge-push anak-anak gue kemarin di umur yang pas, sampai akhirnya dapat sebuah pengakuan dari Anugerah Musik Indonesia gitu. Anak gue dapat 2 tahun berturut-turut sebagai trio terbaik, dan lucu kan waktu itu IB3 juga trio terbaik di tahun-tahun yang lain kan. Itu kayak paralel tapi beda universe gitu beda universe. Dan menurut gue yang penting mereka tahu kalau di push tuh mereka bisa sampai segini. Gitu. Tapi gue nggak mau jadi seumur hidup jadi pushernya mereka gitu. Apalagi setelah Widuri juga menemukan keasikan di dunia acting, ternyata sekarang baru seneng nyanyi-nyanyi dan dia melatih dirinya sendiri. Bahkan dia sampai, Bu, aku tuh mau belajar vokal. Iya, dia belajar vokal. Aku mau beneran ada guru gitu. Terus gue kayak, oke, kita cari guru aja, jangan gue. Karena gue nggak seneng gituin paksain anak gue. Ini baru mau mulai, baru sekarang gitu. Jadi buat gue di momen-momen yang penting ini, yang penting anak gue tidak terpaksa, tidak terlalu didorong abis-abisan, tapi masih mau melibatkan gue sebagai profesional dalam bidang itu gitu ya, untuk bisa mendukung dia gitu. Yang paling penting adalah perasaan seneng gue ketika anak gue tuh masih welcome, ketika anak gue tuh masih beneran nanya loh, bukan karena basa-basi gitu. Your opinion still matters gitu ya. Iya gitu. Dan itu yang lagi gue nikmati saat ini. Itu membuat lo hidup. Yes. Bahkan ketika anak gue si Den Bagus gak ada hubungannya sama nyanyi menari, gak ada hubungannya nyanyi sama acting. Bu, besok tuh aku harus pakai baju Marco Polo. Gimana gini? Gitu, misalnya tema-tema. Pakai Christopher Columbus gitu kayak oke. Terus maksudnya dia apa nih? Ya ibu bikinin, cariin ya. Itu membuat gue senang jadi mom again gitu. Bikin gitu. Karena memang
punya 2 anak sebelumnya kan udah lewat nih, ya ini kan masih punya bocil, iya gitu. Ternyata gue emang rempong, seneng dirempongin gitu. Nggak ada masalah buat lo ya. Payet-payetin apa, bikin-bikin tuh lo seneng. Bagaimana gue masih punya waktu untuk mikirin karir nyanyi gue sendiri yang bener-bener oke, gue harus jauh dari anak-anak. Gue sempet mikir sih, wah gue kalau misalnya mikirin karir gue sendiri, berarti gue udah harus siap diundang-undang ke kota-kota ini. Kita udah melalui masa itu ya. Kalau nggak ada flight jam segini, kita Senewan harus pulang jam segini, itu tuh udah pasti. Dan buat gue nggak punya energi itu lagi. Gue mau yang setiap saat anak gue nanya, ibu lagi di mana? Di rumah. Oke, ibu lagi, oke, gue kesana gitu. Kayak I'm always available for them. Sebelum mereka nanti ya, kamu udah bisa ngerasain, udah sekolah di luar. Ya justru gue nyari kesibukan lagi karena itu gue udah yang ada pasti ada waktunya. Kalau orang bilang empty nest syndrome, gue bilangnya bird launcher. Kita me-launch bird ini ya dong daripada empty nest. Benar. Ya udah, salah satunya sambil nunggu job MC membahana lagi, amin. Saya ya udah podcastan aja. Habis gimana Bu Widi? Iya, keren banget. Mau gimana lagi? Iya, ntar gue tinggal nyontek kan. Polanya gimana caranya kemarin Sof, coba ya. Karena begitu anak-anak udah keluar dari rumah, kita juga kayak nggak tahu ya, kalau nggak tahu mungkin beda kali ya. Kalau laki-laki tuh they always have the boy side, they always have something to do yang kayaknya menyenangkan in their own corner gitu loh. Kayak kalau di rumah gue kan si Bapi tuh di studio kecilnya apa kayak kutak-katik musik-musik apa. Widi mungkin Dwi mungkin patung-patungnya itu. Nah kita apa? Ya mikir aja kan setiap kerjaan mikir mulu. Ngatur-ngatur mikir tukang atur ya kan gitu. Nah begitu yang yang harus diatur juga udah gede kan kita. Oke, kita liatin dari jauh aja gitu kan. Jadi kayak ya udah deh, gue kayaknya mau ngurus diri gue sendiri. Kayaknya semua perempuan setelah yes itu makanya tantangan it's difficult ya. Tapi menurut gue kayaknya gue lebih suka dengan itu tadi gitu. Dimanapun kita berada, kita tuh selalu cari semangat itu nggak sih? Gue ngobrol aja seneng, orang nggak kenal aja gue ajak ngobrol. Malah gue takut bawel nih gue, mendingan gue diem deh sebelum dia nanya gue gitu. Dan gue lagi menikmati kemana-mana naik public transportation. Karena menurut gue why not? Buat gue itu membuat gue lebih ngatur waktu lebih asik, membuat apalagi gue setelah lebih, ada MRT ya. Jadi jam segini udah harus sampai sini, jam segini harus sampai sini. Terus kita ngerasa lebih mobile, terus gue merasa juga jadi lebih bisa lebih tertantang. Lebih tertantang gak sih untuk berpikir. Nah kadang itu loh yang gue pikir, kayaknya memang harus ada sesuatu yang kita lagi kerjakan supaya kita tuh nggak overthink. Kadang-kadang kalau lagi belas santai malah kita kayak cari-cari apa yang akhirnya malah mengacaukan tuh. Entah urusan suami gue dan sebagainya. Jadi gue emang lebih seneng kayak gini supaya gue punya ruangan untuk gue bisa asik dengan kerumitan pikiran gue. entah itu ngedit sekarang, entah itu misalnya ngatur nutrisi makanan anak gue ketika dia sudah gede. Iya, berbeda lagi kan. Beda banget gitu. Dan gue ngecekin tukang ngecekan gitu. Emang vitaminnya coba deh kita cek dulu. Bedah apa isinya. Vitamin apa bla 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 gitu. Jadi emang ternyata memang gue dilahirkan untuk ke situ. Perempuan tuh hampir punya potensi ke situ gitu. Dan gue menikmati semua. Manajer rumah tangga dan tiang doa kalau menurut gue. Yes. Belum sampai ke tiang doa. Tiang doa nggak mungkin. Gue masih Aku percaya kamu tuh sebenarnya kamu tuh berdoaan banget. Kan setiap orang punya cara yang berbeda menghadapi penciptanya and how we communicate, dan menurut aku tuh personal. Nggak bisa. Dan gue belajar banyak dari lo sih soal itu, menjadi itu tiang doa. Doakan aku sanggup. Oke, Widi Mulia, saya mau tanya dengan kisah hidupmu yang demikian warna-warni dan penuh dengan semangat yang nggak pernah putus. Pernah ada nggak kepikiran di isi kepala lo ini untuk menuangkan overthinkingan ini ke dalam buku misalnya? Atau kan zaman dulu kan orang blog ya, kalau zaman sekarang kayaknya blog nggak ada yang sabar baca deh. Sangat ada, bahkan gue udah beberapa kali ketemu sama tim untuk bisa membuatkan buku, betul, tapi belum jujur sampai saat ini karena pertama, gue mungkin nanya sama sumber-sumber yang ngomong tentang bisnis buku. Bisnis buku itu ternyata
banyak lika-likunya gitu. Dan sekali lagi gue nggak mau jadi orang yang nge-push sana sini gue pokoknya harus laku, harus gimana gitu ya. Ada beberapa pengalaman dalam hidup gue ketika gue bikin single aja, gue jadi punya friksi sama beberapa teman karena gue kayak pengen promo tapi caranya gimana, tapi terus caranya terlalu pushy atau gimana, terus saya jadinya adalah beberapa kejadian gitu. Gue kayak bukan kayak gini yang gue mau gitu. Tapi senang ketika lagu itu masuk nominasi di Anugerah Musik Indonesia gitu. Jadi kayak yang penting itunya. Jadi ternyata gue peduli sama kualitasnya kan gitu. Setiap apa yang gue bikin. Nah untuk buku pun sama. Gue bukan pengen bikin buku terus wah udah bikin buku dia gitu. Oh gue jadi bisa tahu. Bukan. Sekarang surveinya data membuktikan aja orang jarang baca buku. Gue kayak oke, apa ya mungkin yang lain dari buku. Oke, ya gue aja menganggap diri gue buku aja buat anak-anak gue untuk dibaca. Dalam arti kata apa yang gue tuangkan, apa yang gue obrolin. Tapi storyteller ya. Iya, tapi sebenarnya itu bukan jawaban ya. Menurut gue tetap harus, katanya kalau nggak membuat buku, ya kita tuh sebenarnya nggak memberi jejak gitu. Ya, rekam jejaknya. Rekam jejaknya tuh nggak jelas gitu. Jadi gue tetap berusaha sih soft gitu. Cuman mungkin untuk kalangan terbatas dan sebagainya belum berani aja, atau mungkin karena terlalu banyak yang pengen gue sampaikan dan gue belum bisa menentukan topik. Berarti Bu Widi banyak nanti bukunya kalau banyak yang mau disampaikan, ya kan? Amin semacam sequel, prequel. Karena memang pernah pengen bikin buku kesehatan sesuai dengan perjalanan gue gitu. Tapi gue merasa gue kan bukan orang yang di bidang kesehatan ya. Pernah mau bikin buku tentang vokal, kan gue nggak pernah sekolah vokal. Terus apa gitu? Minat gue banyak sekali gitu. Apakah memang tetap harus sekolah vokal, harus jebolan? Gitu-gitu loh. Jadi hitungannya terlalu banyak. Padahal semua orang katanya enggak, lo bikin aja. Bikin aja. Gitu. Benar. Apalagi setelah bukunya Sofina Vita ya, yang kayak menyeluruh dan kira gue oke lah, mendingan gue mikir-mikir lagi deh mau bikin buku. Kan bener kan gitu. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Ya dong. But I feel something brewing sih. Kita tunggu. Amin. Nggak harus. Gue nggak pressure loh. Gue nggak nge-push. Beneran. Nggak nge-push. Pinter ya, smooth ya. Smooth kecil. Gue mau nanya harmoni itu dong kalau di B3, AB3 itu gimana sih? Karena nih ya, kalau dengerin lucu sih sebenarnya ya. Kaset, Bu Sofi, kaset udah bisa didengar di Spotify ya. Kaset sekarang lagi diburu loh sama anak-anak generasi Alpha. Masa? Iya, mereka lagi ngeburu lagi. Nggak Skidibi ya melakukan itu? Cie. Skidibi banget. Kena apa? Sigma. Kita kayaknya nggak bisa. Enggak, karena kita Alpha. Ngapain ada di Sigma kalau bisa ngalfa? Maret juga enggak ya. Suara lo, kalau gue denger suara dengan koreografi selalu. Kenapa suara lo itu? Menurut gue suara lo itu selalu, lo kan alto ya kalau di AB3 kan? Ya, jadi kalau di komposisi suara tuh ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang di tengah. Nah, kalau yang tinggi kan sopran, kalau perempuan ya. Nolak tuh ya? Di tengah tuh mezzo, yes. Kalau gue tuh di bawah tuh namanya alto. Itu dah, yang menurut gue malah paling susah. Bagi gue. Oh iya. Karena kayak, kan pikiran kita gini, bagi suara tuh ya, do mi solnya gitu ya. Misalnya yang tinggi kan ibaratnya tinggal ngambil do mi sol, solnya si mi yang suara satu kan. Ini si bawah ini kadang-kadang kan nggak lantas langsung dia harus do gitu loh, dia bisa ngambil suara lain. Nah itu tuh gimana tuh pembagian suaranya Ibu Widi? Oke, aku harus kasih tahu sama teman-teman adik-adik generasi Alpha gitu ya. Ada beberapa nama yang mungkin kalian ya di Google akan ada, tapi sebenarnya harus dicari banget. Aku tuh beruntung di era aku remaja tuh ketemu sama Yongki Suwarno. Orang-orang tepat lah ya, Bung Kris Patikawa yang ngasih rekomendasi nama-nama, bahkan musik-musik dari era-era mereka ya udah terpilih gitu. Jadi udah terbiasa nih kuping sama komposisi musik yang memang
sedep gitu. Kadang-kadang baru tapi nggak aneh. Itu tuh hal yang gimana ya? Jadi aku sudah terpapar sama informasi-informasi dan kupingnya udah denger sama komposisi-komposisi yang sudah valid nih, udah dipilihin sama mentor-mentor aku, Yongki Suwarno. Dan dari dia juga pada saat dia ngelatih, pada saat kami festival itu tuh udah ngasih ngasih konsep bahwa kami trio itu bagaikan alat musik, ada cello, violanya, gitu. Filosofinya gitu. Jadi di situ kita dapat sih gitu bahwa satu sama lain harus melengkapi. Nggak mesti rapet tight terus harus dibagi-bagi gitu, nggak. Walaupun kami memang trio dan boleh saja. Tapi di sini adalah sebuah komposisi yang lagi-lagi ada yang sendiri dulu. Jadi kami memang dilatih untuk jadi solois semua. Sebenarnya. Oh, dilatihnya buat jadi solois semua. Oke, maksudnya untuk jadi lead vocal. Lead vocal, oke. Jadi saat ini nge-leadnya dia, saat ini nge-lead. Jadi di situ kita belajar komposisi. Jadi di situ kita tahu diri di satu komposisi musik. Oh, walaupun bisa dibagi trio, harmoninya ada, tapi sebenarnya komposisinya kalau kita denger-denger lagi, kayaknya gue nggak usah nyanyi deh. Mendingan lo aja. Kayaknya yang ini duet dulu deh. Gitu. Atau mungkin nanti dibukanya sama harmoni, ntar di ujungnya gimana. Ya balik lagi komposisi. Tapi ini adalah era unlearn. Ini adalah shiftingnya udah berubah gitu. Itu kata kita gitu. Nah kalau aku lebih kepada perasaan aja gitu. Maksudnya kalau alto itu adalah sesuatu fondasi dari harmonisasi vokal. Ya jadi yang sampai sekarang masih banyak orang nggak tahu aja, ya itu tadi biasanya orang pikir yang paling sulit itu yang tinggi gitu. Padahal nggak juga sih. Untuk mencapai nada bawah itu juga perlu nada bawah skill, ya. Walaupun karakter orang beda-beda suaranya gitu. Kayak aku memang pas diperiksa sama Mas Yongki, kamu tuh lebih bisa ke mezzo, lebih bisa ke alto. Tapi hey, ternyata ada saatnya si suara alto ini begitu ambil melodi sopran dengan timbre suara alto malah lebih dapet soul-nya. Jiwanya keluar ya. Jiwanya lebih, maksudnya gini. Lebih hidup. Jadi ada beberapa komposisi di mana si suara alto sama Mas Yongki akan disuruh nyanyi yang sopran. Jadi awal-awalnya tuh ngatur si Mas Yongki ini. Jadi gue belajar dari mentor yang tepat menurut gue. Jadi dia bisa kasih beberapa beberapa rekomendasi musik, komposisi atau musisi siapa. Waktu itu kan memang masih Beatles banget ya, sampai sekarang ya kan, Beatles, ABBA, ada beberapa komposisi, bahkan bukan ABBA-nya aja, lebih ke musisi di balik itunya gitu. Jadi itu sih yang jadinya gue terlatih sama itu. Jadi apapun lagunya, sampai sekarang gue jadi juri-juri misalnya, kalau dengerin tuh itu kebawa sih, bahwa bukan jelimetnya, tapi lo tahu diri kapan penempatan keindahannya, lalu apa yang enak didengar, lalu lebih dari itu sebuah lagu itu sebenarnya juga punya integritas gitu. Lalu ini trio-trio gitu ya, maksudnya kalau tampil tuh lo bukan hanya alat musik yang hidup ya gitu, tapi lo menyampaikan pesan, lo menyampaikan lo tuh siapa di sini. Gitu loh, jadi ada, itu yang gue bawa terus. Makanya ketika orang suruh nyanyi kayak di style play nyanyi gitu, enggak, karena gue di situ nyampein pesan. Gue di sini tuh dengan semua visi, imajinasi itu, dengan story itu gitu. Kalau orang bilang film gitu ya, sebenarnya penyanyi dengan suaranya, pita suaranya, dengan kapasitas karakter suaranya, mau mezzo, alto, apapun itu tuh juga sebenarnya sebuah cerita yang bisa disimak gitu. Itulah kenapa gue lebih pantasnya di theatrical gitu sebenarnya. Jadi lebih kayak oh ternyata intensitasnya tuh yang kayak gini-gini tuh dibutuhkannya di theatrical gitu. Tapi ya sekarang lebih unlearn-nya lebih gila-gilaan gue. Kita bahas sama teman-teman gitu, kayak gila ya, sekarang yang sulit adalah di saat lo harus nggak ngapa-ngapain, jangan dibagus-bagusin, jangan diatur-atur. Ternyata orang komposisinya lebih suka yang kayak nggak ada apa-apa. Gimana ya? Kalau kita kan atur, ini warna ini harus ketemu ini suaranya harus gini, ini harusnya kayak ada gini. Enggak. Udah, kresek-kresek. Biarin. Kresek-kresek. Blur. Gimana lagi? Gitu, jadi kayak oke, I get it. Keindahan itu relatif sih. Gitu. Gue mau nyontohin ya. Cielah nyontohin kayak bisa aja Mbak Sophie. Ini contoh lagu praktek lagu AB3 yang
apa sih judulnya yang Cintailah Aku. Cinta. Gue bahkan lu di situ bagian disitu. apa? Aku. Itu nadanya segitu. Itu nada lu apa altonya di situ? Alto. Berarti kalau no. Cinta. Tinggi kali, Mbak. Aku nadanya segitu. Nah, ini menarik ketika gue jadi tahu karena gue penyanyi alto, nada itu tuh yang benernya tuh yang mana. Oke, karena contoh. Haruslah komposisi yang paling rendah gue bisa capai, paling tinggi gue bisa capai. Itu baru pas gitu. Ya. Makanya nggak bisa salah nada. Sekarang anak-anak tuh bahkan untuk nyanyi sendiri, dia tuh nggak tahu nada tepat suaranya dia tuh di mana. Itu tuh mengherankan sih buat gue. Karena lo harus tahu di mana key yang lo nyanyi register. Registernya di mana gitu. Oke. Gue jadi tahu karena itu tadi cinta itu harus suaranya si Nola tuh harus terdengar yang terbaik di nada itu. Terbaiknya Nola di nada itu. Nah. Oke. Nanti paling gue cintailah aku. Berlalu begitu saja. Itu kan coba tes. Tapi tinggi kali. Oke, I try ya. Cinta. Oke, Bapak coba itu. Keempat. Cintailah aku. Tinggi banget. Setulus hatimu kasih, jangan kau biarkan cinta kita berlalu begitu saja. Ini cello. Hanya karena emosi di hatimu. Oh, itu gitu. Suara altonya. Kalau mezzonya susah lah altonya tuh. Cintailah aku. Ini mezzo. Kasih, jangan kau biarkan cinta kita berlalu begitu saja. Ini alto. Hanya karena emosi di hatimu. Itu altonya tuh bawahnya. Jadi ada alto, mezzo, dan very tight gitu kayak. Tapi kalau nggak ada itu nggak enak. Tapi tadi pas lu bilang kita tahu kapan kita jadi cello apa? Itu cello tuh tadi pas yang lu ngambil bawah langsung cello. Cello paham aku maksudnya. Iya. Jadi kalau belajar komposisi tuh gimana ada musik. Itu kan kayak kalau lo bayangin ya cello itu kehadirannya tuh kayak somber kan, menyayat gitu, kayak harus nyayat hati lo sebelah sini tuh kayak disayat-sayat gitu. Ya, sebenarnya kalau violin tuh kan kayaknya kadang-kadang kalau violin terus sakit kuping lo tuh ya. Kayak sakit gitu. Jadi kayak ada beberapa komposisi yang kita artikan secara keseluruhan gitu tuh kayaknya baru enak gitu. Ada lagu lain nggak yang kita bisa praktek? harus ikut. Menarik sekali, terima kasih loh. Alright guys, Widi Mulia Sunarya hari ini sudah terima kasih berbagi sekelumit dari kehidupannya dan apa kesibukan yang sangat dia nikmati sampai dengan hari ini. Dan doa gue adalah lo terus menikmati purpose lo di dunia ini, karena masih banyak yang membutuhkan energimu, pikiranmu, kreasi-kreasimu. Dan gue semakin melihat Widi tambah kesini tuh ya, menurut gue tuh karakternya tuh berkembangnya luar biasa sih. Lu bertumbuhnya menurut gue. Kayaknya boleh lah valid aku ngomong gitu ya, karena aku lihat dia waktu SMP pakai sepatu taktok-taktok itu di tenda Mangkal Prambors until today. Ya. So guys, hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari, bahkan di hari-hari yang termembosankan sekalipun. Jangan menyerah, karena kalau kita jalan terus, niscaya suatu hari kita akan bertemu dengan hasil yang terbaik yang Tuhan ingin kita nikmati selama masih boleh berada di dunia ini ya. Sebelum itu Ibu Widi, saya mau kasih buku dulu. Apakah? Yang ketiga, judulnya Si Paling Overthinking sebenarnya. Terima kasih banyak. Aku udah sering lihat di medsos ya, akhirnya memegang fisiknya.
Thank you. Cantik sekali. Makasih ya buat hari ini ya. Nambah lagi koleksi. Nambah ya. Nambah kewajiban untuk dibaca tentu saja. Thank you for today. Sukses terus. Jangan lupa teman-teman, you are loved. Sampai berjumpa di lain waktu. Thank you Sophie Navi Talks. Yay! Lucu banget.